Joanna, 25 tahun, lahir di Hampshire, Inggris, dan sekolah privat di Embley Park. Dia melanjutkan pendidikan untuk meraih level A di Peter Simon College dan lulus dengan gelar arsitek landscape dari Rethel College. Dia menerima diploma pasca sarjana di bidang arsitektur landscape di sebuah universitas di sana. Pada Desember 2008, Joanna menemukan tambatan hatinya yang sama-sama seorang arsitek bernama Greg di sebuah firma di Winchester. Pasangan ini tinggal bersama pada 2009 dan pindah ke Bristol saat perusahaannya dipindah ke sana. Pada Oktober 2010, mereka pindah ke sebuah rumah besar yang dibagi menjadi beberapa flat di pinggiran kota Clifton. Pada 19 Desember 2010, Greg pulang kerja dan mendapati Joanna tidak ada di flat mereka. Dia mencoba menghubunginya via telepon dan SMS, tetapi tidak berhasil. Saat dia menelpon lagi, barulah dia mendengar ringtone ponsel Joanna yang ternyata tersimpan dalam saku mantelnya yang dia tinggalkan di flat. Greg juga mendapati kunci dan dompet Joanna di flat, dan kucing mereka sepertinya lama terabaikan. Sesaat lewat tengah malam, Greg menghubungi polisi dan memberitahu orang tua Joanna kalau dia menghilang. Pihak penyelidik menemukan bahwa Joanna tanggal 17 Desember malam pergi bersama rekan-rekannya ke Bristol Ram dan sekitar pukul 20.00, Joanna pulang berjalan kaki selama 30 menit. Dia mengatakan kepada teman-temannya kalau dia tidak mau sendirian di akhir pekan, jadi dia memutuskan untuk berbelanja bagi keperluan Natal yang akan mereka rayakan minggu depan. Joanna tampak dalam kamera CCTV sekitar pukul 20.10 meninggalkan supermarket tanpa membeli apapun. Pada pukul 8.30 malam, dia menelpon temannya untuk mengatur acara pada malam Natal. Sekitar 10 menit setelahnya, dia tampak membeli pizza. Baik teman Joanna maupun Greg membuat situs web dan media sosial untuk pencarian atasnya. Orang tua Joanna juga mengajukan permohonan melalui konferensi pers polisi supaya dia dipulangkan dalam keadaan selamat. Detektif tidak menemukan tanda-tanda pizza yang dibeli Joanna maupun kotaknya. Kedua botol sari apel yang dibelinya ditemukan di flat dan salah satunya sudah diminum sebagian. Karena tidak ada bukti masuk paksa ataupun perlawanan, polisi menduga kuat Joanna mengenal penculiknya. Pada 25 Desember, ada pasangan yang tengah berjalan di tengah salju di dekat lapangan golf, melihat tubuh berpakaian lengkap terbaring di salju. Mereka segera menghubungi polisi. Polisi kemudian mengidentifikasi mayat itu sebagai Joanna. Greg dan keluarga Joanna mendatangi TKP. Keluarganya memang diberitahu sebelumnya supaya menyiapkan diri untuk menghadapi yang terburuk sekalipun, dan mereka menyatakan lega karena jenazah putrinya sudah ditemukan. Pemakamannya harus tertunda karena polisi masih harus mengadakan penelitian lanjutan. Investigasi atas kasus Joanna ini melibatkan 80 detektif dan staf sipil dan menjadi salah satu operasi polisi terbesar di sana. Polisi mengumumkan pencarian atas mobil 4x4 berwarna terang. Detektif Jones mengatakan bahwa ada ribuan telepon masuk dan polisi memeriksa lebih dari 100 jam rekaman CCTV dan telah memeriksa 293 ton sampah yang disita dari daerah di sekitaran flat Joanna. The Sun menawarkan hadiah sebesar 50.000 pound sterling dan Crime Stopper sebesar 10.000 pound sterling untuk informasi seputar pembunuhan tersebut. Polisi menghimbau masyarakat di daerah tersebut supaya meningkatkan pengamanan rumah dan memperingatkan para wanita supaya tidak berjalan sendirian malam hari. Polisi mengumpulkan video pengawasan dari rute paling dekat dengan TKP, tempat Joanna terakhir kali tampak hidup. Tetapi sayang, kualitas rekamannya buruk sehingga tidak bisa melihat individu maupun plat mobil dengan jelas. Penyelidik menyadari bisa saja pelaku menggunakan jembatan alternatif untuk melintasi sungai demi menghindari tertangkap kamera CCTV. Pemeriksaan postmortem harus tertunda sampai 26 Desember karena jenazah dalam kondisi membeku. Pada awalnya, polisi menduga Joanna mati kedinginan karena tidak ada tanda-tanda luka luar. Tetapi pada 28 Desember, polisi mengumumkan kasusnya berubah menjadi pembunuhan saat diketahui penyebab kematian adalah pencekikan. Postmortem menunjukkan dia sudah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan. Hasil otopsi juga menunjukkan dia belum sempat memakan pizza yang dibelinya. Tidak ada bukti yang menunjukkan Joanna mengalami pelecehan seksual.
Setelah melalui pemeriksaan dan penggeledahan atas ponsel dan komputer Greg, dia pun dicoret dari daftar tersangka dan kini menjadi saksi. Seorang wanita muda yang menghadiri pesta di sebelah rumah tetangga Joanna pada malam dia menghilang, teringat pernah mendengar dua teriakan keras di atas pukul 9 malam yang datangnya dari flat Joanna. Tetangga lain sempat mendengar suara wanita meminta tolong, tetapi dia tidak ingat persisnya kapan. Polisi memeriksa pintu untuk mencari serat kain ataupun DNA, sekaligus menyelidiki kemungkinan pelaku sudah memasuki flat sebelum Joanna pulang. Pada 5 Januari, detektif memberitahukan bahwa satu kaos kaki Joanna hilang saat jenazahnya ditemukan, dan saat digeledah baik TKP maupun flat, kaos kaki tetap belum ditemukan. DNA yang ditemukan pada tubuh Joanna diuji profil potensialnya. Detektif juga mulai melacak pergerakan para pelanggar seks terdaftar untuk menentukan keberadaan mereka pada 17 Desember. Polisi menangkap Christopher, seorang pemilik flat yang tinggal di gedung yang sama atas dugaan pembunuhan Joanna. Dia dibawa ke kantor polisi setempat untuk diinterogasi, sementara penyelidik forensik menggeledah flatnya. Tetapi setelah menahannya selama 96 jam, polisi membebaskan Christopher dengan jaminan setelah 2 hari. Dia menyewa pengacara untuk bertindak atas namanya. Polisi kemudian membebaskannya dari jaminan dan menyatakan dia bukan lagi tersangka karena tidak ada bukti yang memberatkannya. Dia kemudian mendapat sejumlah uang sebagai ganti rugi atas pencemaran namanya dan menerima permintaan maaf dari polisi setempat atas kesusahan yang dialaminya selama penyelidikan. Karena tidak tertangkap dalam kamera CCTV, para penyelidik percaya kalau jenazah Joanna kemungkinan diangkut dengan sebuah koper besar. Pada pagi hari tanggal 20 Januari, polisi menangkap seorang insinyur arsitek berusia 32 tahun bernama Vincent Tabak. Dia tinggal bersama pacarnya di flat sebelah Joanna. Joanna dilaporkan mengalami cedera kepala, leher, badan, dan lengan. Tabak mengakui pembunuhan tidak disengaja atas Joanna, tetapi menyangkal pembunuhan atasnya. Dikatakan bahwa Tabak memanfaatkan tinggi tubuhnya untuk mengalahkan Joanna yang lebih pendek darinya. Dia masih hidup saat penganiayaan itu terjadi dan kematiannya dikategorikan tidak seketika. Tabak tahu kalau Joanna sudah sangat kesakitan, tetapi dia terus berjuang untuk bernafas. Kematian Joanna disimpulkan sebagai kematian yang tidak segera dan sangat menyakitkan. Pada saat jenazah ditemukan, celana jeans yang dipakainya masih tertutup, tetapi kaos pink yang dia pakai tampak ditarik sampai kepala. DNA yang ditemukan pada jenazahnya cocok dengan DNA Tabak. Di dinding flat mereka, ditemukan noda darah di dekat jenazah Joanna diletakkan, dan ini menunjukkan bahwa Tabak telah mengangkat tubuh Joanna tinggi-tinggi untuk melemparkannya keluar dari pembatas flat. Namun pihak kepolisian untuk sementara waktu tidak bersedia mengungkap rincian saat tersangka sedang diinterogasi, mengingat kehebohan yang ditimbulkan di media saat penangkapan Christopher. Teori penuntutannya adalah Tabak mencekik Joanna di dalam flatnya beberapa menit setelah dia masuk ruangan. Tabak yang lebih tinggi 30 cm dari Joanna menjepit wanita malang ini ke lantai di pergelangan tangannya. Diketahui bahwa dia mengalami 43 luka terpisah di bagian kepala, leher, batang tubuh, dan lengan selama pergulatan terjadi. Luka-luka itu termasuk luka terbuka, memar, dan patah tulang hidung. Namun tidak dijelaskan alasan dibalik serangan awal Tabak terhadap Joanna. Bukti menunjukkan bahwa Tabak selanjutnya berusaha menyembunyikan kejahatan tersebut dengan membuang mayatnya. Dilaporkan bahwa setelah melakukan pembunuhan itu, dia berbelanja di daerah Bedminster, Bristol dengan jenazah Joanna di bagasi mobilnya. Serat yang ditemukan pada jenazah Joanna menunjukkan bahwa dia sempat bersentuhan dengan mantel hitam milik Tabak dan juga mobil silver miliknya. Ada indikasi yang kuat bahwa tubuh Joanna bersinggungan dengan bagasi mobil milik Tabak. Darah Joanna juga ditemukan di bagasi mobil tersebut. Sampel yang ditemukan di belakang lutut celana jeansnya menunjukkan bahwa mayat Joanna mungkin ditahan di bagian kaki saat dibawa. Penuntut mengatakan bahwa Tabak berusaha mengaitkan Christopher pada pembunuhan tersebut selama dalam penyelidikan polisi. Beberapa hari setelah pembunuhan itu, Tabak browsing di internet untuk mencari artikel tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembusukan tubuh manusia.
Dalam pembelaannya, Tabak mengklaim bahwa pembunuhan itu tidak bermotivasi seksual dan mengatakan kepada pengadilan bahwa dia membunuh Joanna secara tidak sengaja ketika mencoba membungkamnya saat dia berteriak saat Tabak berusaha menciumnya. Tabak menyatakan Joanna mengatakan sesuatu yang genit dan mengundangnya untuk minum di rumahnya. Tidak hanya sebatas membekap mulut Joanna, Tabak juga menekan lehernya yang menurutnya sekitar 20 detik. Tabak mengatakan di depan pengadilan bahwa setelah membuang mayatnya, dia dalam keadaan panik. Dewan juri pun berunding pada 26 Oktober dan mereka siap dengan keputusan selang 2 hari kemudian. Pada 28 Oktober 2011, Tabak dinyatakan bersalah atas pembunuhan Joanna dengan keputusan mayoritas 10-2. Tabak, 32 tahun, dipenjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 20 tahun. Pada saat menjatuhkan hukuman, hakim merujuk pada adanya elemen seksual dalam pembunuhan tersebut.